Biarkan cahaya menyesuaikan dulu. Uang tunai ratusan, ribuan, seperti 12.000 tunai yang saya punya dalam 2 hari. Kita menghasilkan banyak uang, mari biarkan cahaya itu menyesuaikan lagi. Saya datang ke sini, ke New Hampshire untuk menutup dealer saya, menjual 4 mobil minggu ini, dan menghasilkan banyak uang tunai, ribuan dan ribuan. Sekitar 12.000. Saya punya cek 5.000 di sini. Hari ini saya akan menerima uang tunai di dealer mobil tempat saya menutup transaksi. Saya ke sini untuk menutupnya dan minggu ini benar-benar gila seperti menendang saya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Saya flying wheels, saya akan menunggu cahaya menyesuaikan dan menjelaskan situasinya. Ya, kamu akan melihat tempat sampah dan kontainer di sini. Nggak ada mobil di sana, hanya beberapa di sini. Apa yang terjadi di video ini? Saya datang untuk memperlambat semuanya, agar hidup saya lebih santai dan tenang. Di video minggu ini, saya melakukan semuanya seperti biasa dan berhasil melakukannya dengan baik. Itu memberi saya banyak pelajaran yang akan saya bahas sebentar lagi. Tempat ini dulunya adalah dealer mobil saya. Apa yang terjadi dengan barang di lantai ini akan kita bahas. Dari video hari ini, Vincent akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya lakukan dengan benar, apa yang kami lakukan salah, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Saya sudah bilang, nama saya Flying Wheels. Mari mulai. Setahun lalu saya pindah ke Florida. Bisnis ini sudah 15 tahun menjadi anak kesayangan saya. Bisnis ini membangun segalanya, membayar rumah saya, membayar liburan saya, rumah liburan saya, dan membayar masa pensiun saya. Bisnis ini sangat baik untuk saya, sangat menguntungkan. Kami menghasilkan begitu banyak uang selama bertahun-tahun. Bisnis ini membantu membangun channel YouTube saya dan saya sangat menikmatinya hingga akhirnya tidak lagi. Saya di sini untuk perlahan menghentikan Flying Wheels North. Mengapa? Apa yang terjadi? Saya benci mengakui 3 hari terakhir sangat menyedihkan. Saya berharap semuanya berjalan baik dari jauh, tapi gagal. Ya, semuanya berjalan baik di sini. Tapi saya adalah Flying Wheels. Tanpaku Flying Wheels tak bisa berjalan. Butuh setahun untuk menyadari, dan saya berharap kami bisa mewariskannya ke Lauren. Saya akan jelaskan kenapa itu gagal di video ini. Tapi kalau kalian lihat di sini, kita punya tempat sampah besar berisi begitu banyak barang yang kita buang. Waduh, 15 tahun saya di sini. Kita punya underdeal Nissan 240 SX saya dan Mustang Mach 1 Cobra Jet saya dengan transmisi manual 4 percepatan. Semua alat dan bahan kimia yang saya kumpulkan adalah underdeal mobil balap Nissan 240 saya. Semua strut, kompresor, dongkrak transmisi, mesin cuci tekanan, bola derek yang saya kumpulkan bertahun-tahun, las katalitik, dan obor oksigen asetilena saya. Menurut saya, bagus jika semua orang memulai ulang dan pindah setiap beberapa tahun. Jumlah barang yang kamu kumpulkan sangat banyak. Barang di sini sekarang sebenarnya masuk akal. Saya punya velg Escalade, Chevy, Denali, dan banyak lagi velg Chevy. Saya biasa beli truk standar dengan velg baja murah, lalu diganti velg lebih bagus sehingga tampilan truk Chevy berubah total. Saya beli kontainer di sini agar semua alat bengkel saya bisa disimpan di dalamnya. Saya malah suka sensasi memulai hal baru, jadi saya akan mulai dari awal lagi. Saya sudah tidak terlalu menikmati membuat roda terbang lagi. Rasanya, maaf harus bilang seperti ini, dan saya tahu ini istilah yang salah. Saya merasa seperti mengasuh anak, padahal saya tidak ingin dan tidak bisa mengatur orang. Saya sering menyelesaikan masalah dan rasanya seperti mengasuh anak. Saya punya staf yang sangat luar biasa dan saya sangat beruntung memiliki orang-orang yang ada di sini. Dan ketika saya bilang mengasuh anak, itu bukan sindiran untuk mereka. Itu hanya fakta bahwa saya harus mengurus banyak hal sekaligus. Saya pemecah masalah utama. Saya membeli dan menentukan kebutuhan tiap mobil, serta mengawasi dan memastikan semua hal yang perlu dilakukan. Saya menguji coba mobil setelah mengatakan pekerjaan selesai untuk memastikan semuanya beres. Saya yang membuat daftar tugas untuk setiap orang. Setiap Selasa saat semua datang, kami membuat daftar tugas dan memeriksa semuanya. Saya bisa datang ke sini pagi hari, melihat Ford Fiesta ini, dan tahu bempernya perlu dipoles atau diperbaiki. Saya melihat seseorang menyemprot cat hitam yang salah di sini. Warnanya memudar seperti hitam Dove pada finishing hitam metalik mengkilap. Pemandangan ini sangat mengganggu dan akan dilihat pembeli saat datang. Kami sudah punya mobil ini lebih dari 30 hari, tapi masalah seperti ini belum diurus. Kalau saya di sini, saya pasti bilang, hey teman-teman, ini harus segera diurus. Beberapa hari lalu saya masuk ke Chevy Impala ini dan baterainya benar-benar mati. Jadi ketika seorang pelanggan datang untuk melihat Impala ini dan mobilnya tidak mau menyala, kesan pertama mereka adalah, oh saya akan membeli mobil baru yang tidak bisa dinyalakan. Mereka pasti tidak akan membeli mobil ini.
Saya beli Wrangler murah ini sebulan lalu untuk bengkel, lalu kembali ke Florida. Lampu cek engine sempat menyala tapi sudah diperbaiki. Jadi ketika saya kembali ke sini, saya sudah mengendarainya minggu ini supaya saya bisa memastikan mobil ini berjalan dengan baik, aman, dan layak untuk dibeli orang lain. Saya membawanya pulang, tapi lampu cek engine menyala lagi. Setelah mereka matikan, mereka tidak cukup uji coba untuk memastikan lampunya benar-benar mati. Mercury Mountaineer ini truk yang sangat murah. Hal pertama yang saya lihat adalah ban depan sangat botak dan tidak aman. Masalahnya untuk 2.500 kadang kita tidak punya cukup uang untuk perbaikan. Saya yakin kita bisa temukan di stok cadangan. Saya akan cari 2 hingga 4 ban dengan tapak bagus untuk dipasang ke Mountaineer itu. Dan kalau saya tidak di sini setiap hari, cari solusi atas masalah atau padamkan api. Jadilah orang yang membawa alat pemadamnya. Itu dia bayan. Saya rasa Chevy Sonic ini mobil pesta tidak dijual karena transmisinya rusak. Saya pikir transmisinya selip, jadi kami membelinya. Transmisinya rusak, yang memang sering terjadi pada mobil-mobil seperti ini. Sekarang mobil ini butuh transmisi baru. Kami membeli ini 3 atau 4 bulan lalu dan mobil ini masih terparkir di sini menghadap berlawanan tanpa solusi. Karena tak terlihat, jadi tak terpikirkan. Ini masalah saya, bukan orang lain, karena ada hal lain yang lebih mudah daripada mencari solusi untuk Chevy Sonic. Mobil itu menghabiskan sekitar 3.500 sampai 4.000 dolar dan sudah lama terparkir di sana tanpa solusi. Jadi uang saya akan tetap tertahan di mobil itu sampai saya pulang ke rumah dan saya akan mencari solusi untuk mobil itu. Daripada orang lain yang proaktif bilang ini solusinya, saya sudah menelepon beberapa orang. Transmisi bekas harganya sekian, transmisi rekondisi harganya sekian. Kita bisa kerjakan di sini atau tidak bisa karena harus diprogram. Saya hubungi bengkel transmisi, mereka akan mengurusnya. Ini biayanya. Mau lakukan itu atau saya lelang dan jual lalu terima rugi? Pilih yang mana? Tapi orang di sini seharusnya melakukannya, jadi saya tak perlu melakukannya dari jarak 1.500 mil karena saya tidak mau. Saya bahkan tidak tahu kalau itu butuh transmisi sampai saya kembali ke sini. Sudah 3 bulan kami punya mobil itu, jadi saya tahu harus cari solusi sekarang. Saya tidak mencari alasan, saya memang tidak di sini. Saya pemilik jarang hadir, berharap bisnis berjalan sendiri, tapi di sini tidak bisa. Mari akui, saat punya bayi, tak ada yang peduli pada bayimu seperti dirimu sendiri. Jika semua orang digaji tiap Jumat, apa motivasinya? Siapa yang peduli? Toh semua tetap digaji. Tunda hal-hal yang sulit, kerjakan yang mudah dulu dan kamu tahu semuanya jadi sedikit lebih santai. Itu bukan salah montir, tukang pols atau manajer kantor, memang sudah sifatnya begitu. Saya tidak di sini untuk menyelesaikan semua masalah dan berharap semua orang bekerja dan peduli seperti saya. Itu memang harapan yang tak masuk akal sekarang. Hari ini saya datang duduk di kantor lalu melihat-lihat. Ada 2 surat kendaraan di sini. Surat kendaraan wajib diserahkan maksimal 10 hari setelah penjualan. Anda mungkin menonton ini di September, tapi sekarang akhir Agustus dan ini surat kendaraan bulan Juli. Tanggal 24 belum dikirim, jadi surat kendaraan itu sudah di sini lebih dari sebulan. Sudah telat 3 minggu ke Samsat dan saya bisa didenda karenanya. Mereka pasti akan menemukan saya dan saya akan tercatat di meja dealer Samsat. Ya, kalau saya di sini pasti sudah dikirim 3 minggu lalu karena saya pasti datang. Setiap pagi saya melihat sekeliling, saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang dan saya berkata, oke, Sonic itu harus dikerjakan. Kemarin saya lihat kamera mundur di Ford Fiesta hanya menggantung. Sudah berapa lama seperti itu? Tanpa ada yang mengurusnya, saya sudah minta seseorang untuk mengurusnya. Langsung beres, sudah diurus. Tidak ada lagi kamera mundur yang menggantung, sudah diperbaiki. Surat-surat akan dikirim hari ini, 4 mobil terjual hari ini karena saya di sini. Saya hanya menegaskan bahwa saya ahli dan melakukan pekerjaan dengan sangat baik, bukan merasa lebih baik dari orang lain. Itu sebabnya Flying Wheels sukses 15 tahun dan akan sukses lagi di Florida. Tanpa saya di sini rasanya seperti kehilangan 1 kaki atau tangan. Jika ada 4 orang di sini seperti anggota tubuh yang saya butuh 2 tangan dan 2 kaki tapi 1 kaki hilang. Kita tidak cukup cepat atau efisien, ini tidak akan berhasil. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, cat-catnya sudah menumpuk, alat-alat, peralatan, semua produk pembersih yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun akan dimasukkan ke dalam penyimpanan. Sekarang, saya memang selalu berkata jujur, entah itu baik atau buruk, saya terlalu transparan bahkan sampai kelewatan. Banyak orang jahat ingin melihat orang lain gagal dan itu sangat menjijikkan. Banyak dari kalian yang mendukung dan saya sangat menghargai, tapi juga banyak orang jahat. Dan itu membuat saya agak menahan diri untuk mengatakan semua yang ingin saya katakan, tapi tetap saja saya katakan. So, saya menunjukkan kepada kalian bahwa saya membeli sebidang tanah tanpa rumah, dan saya juga menunjukkan bahwa saya menutup Flying Wheels. Meskipun seharusnya saya tidak melakukan itu dan hanya bilang semuanya baik-baik saja. Saya menghasilkan $1 juta setahun, ahli di bidang saya, dan yakin tak ada yang lebih baik dari saya. Namun tidak ada yang sempurna.
Ya, saya akan selalu tunjukkan yang baik dan buruk pada kalian. Saya ingin jalankan bisnis dari jauh selama setahun. Saya meninggalkannya, saya membiarkannya, saya menelepon. Saya tidak kembali selama 3 bulan berturut-turut saat musim dingin karena saya benci cuaca dingin dan saya membiarkannya perlahan-lahan memudar. Ya, sayangnya guide itu mungkin membuat saya kehilangan 150.000 tahun ini dalam pendapatan yang hilang, bahkan bukan hanya pendapatan yang hilang. Kami sampai harus jual aset demi bayar premi asuransi yang tahun ini sangat tinggi dan tidak masuk akal. Dan saya merasa kesal, bukan pada agen asuransi saya, tapi pada bisnis asuransi itu sendiri. Karena itu membuat saya hampir bangkrut karena saya tidak ada di sini. Kita harus menghasilkan banyak uang hanya untuk membayar asuransi, gaji, pajak, dan tunjangan pengangguran yang mahal. Ada bulan-bulan di mana mobil yang terjual tidak cukup, dan ketika mobil yang terjual tidak cukup, kamu tidak bisa menutupi semua biaya operasionalmu. Jadi apa yang terjadi? Yang Lauren akan menjual aset, dia akan menjual sebuah kendaraan untuk membayar tagihan. Mobil saya misalnya 6.000 akan dijual dan seluruh uangnya dipakai untuk membayar tagihan. Berbeda dengan saat saya di sini, misalnya kita mendapat untung 2.000, maka 2.000 keuntungan itu digunakan untuk menutupi biaya operasional dan 4.000 sisanya kembali ke modal, jadi modal kerja, yaitu uang yang kita gunakan untuk membeli kendaraan kita. 2 ke sini, 4 ke sana, dan dana ini untuk membayar tagihan kita. Saya seumur hidup belum pernah cek saya ditolak, saya juga belum pernah saldo rekening bisnis saya minus. Sejak saya pergi, tidak ada uang masuk ke rekening ini, padahal semua uang digunakan untuk membayar tagihan. Dan saldo kami masih sering rendah. Tahun lalu kami menjual aset untuk membayar gaji, pajak pengangguran, pekerjaan, kompensasi pekerja, dan asuransi. Andai saja saya menutupnya setahun yang lalu, saya akan lebih kaya 150.000 dan itu benar-benar membuat saya sakit hati. Saya ingin bisnis ini tetap berjalan dan sukses agar Dave dan Devin punya pekerjaan serta Lauren bisa berkembang. Saya ingin dia mengambil alih bisnis ini dan menjadikannya miliknya sendiri. Tapi dia tidak suka mobil, itu bukan saya. Saya bisa sukses di bisnis ini, tapi dia tidak tahu tentang atau cara membeli mobil. Saya harap dia bisa beli 12-15 mobil sebulan. Dan itu memang kesalahan saya sendiri. Dia tidak punya pengalaman. Dia bukan montir, dia bukan detailer. Dia tidak bisa melihat mobil-mobil itu dan tahu apa yang mereka butuhkan. Saya melihat mobil hanya dalam 30 detik dan sudah tahu apakah saya mau atau tidak dan berapa nilainya. Dia tidak punya kemampuan itu. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Butuh seumur hidup saya sudah melakukan ini sejak umur 12 tahun untuk tahu hal-hal seperti itu. Jadi saya benar-benar tidak ragu. Saya pikir saya hanya punya harapan dan impian bahwa dia bisa mengambil alih dan sukses dengan itu, tapi ternyata masih butuh saya. Itu berjalan baik saat hanya kami berdua, karena dia mengerjakan yang tak sempat saya lakukan, dan saya fokus pada keahlian saya. Saya sudah di sini seminggu dan itu terulang lagi. Kami menjual 4 mobil dan mendapat banyak uang karena kami, Dave dan Deb, melakukannya bersama. Hari ini indah di sini. Apa itu? Itu bagian kedua video Ferrari. Terima kasih atas ketenangannya. Saya renovasi kantor ini saat mulai kerja 15 tahun lalu. Dulu di sini ada dinding, bekasnya masih terlihat. Hanya ada lorong kecil sebagai kantor tempat orang dulu duduk agar saya bisa jual mobil. Kami memperluas area ini, memasang pintu gudang, dan membuat ruang penyimpanan untuk suku cadang, namun barang tetap menumpuk. Jumlah fender flare yang saya buang kemarin ke tempat sampah sangat tidak masuk akal. Saya memiliki beberapa atap lunak Jeep Wrangler, atap lunak premium, atap lunak vinyl untuk unlimited, dan 2 pintu, penutup tono, serta semua kit perangkat kerasnya. Saya punya knalpot Corvette, knalpot diesel GMC, Denali 2500, dan knalpot diesel Ram 2500 tahun 2019. Hanya tempat ini dan loteng saya yang penuh barang-barang. Untungnya saya berhasil mengembalikan banyak stok AutoZone dan mendapat kredit toko. Akan saya simpan di gudang kecuali ada yang mau. Saya berharap bisa mengecatnya. Mobil ini sudah sepenuhnya direstorasi sampai tahap cat dan saya sudah melapisinya dengan primer tapi belum pernah mengecatnya. Lapisan primer terkelupas lalu kelembapan masuk ke belakang karena primer tidak berpori. Dan sekarang saya harus mulai lagi dari awal untuk bodinya. Tapi mesinnya berjalan dengan sangat baik, nanti akan saya tunjukkan di video ini. Saya mulai berhenti memakai roda terbang di New Hampshire karena tidak berhasil. Saya benar-benar berharap setahun yang lalu saya bisa mewariskannya kepada Lauren dan membiarkannya menjadi miliknya. Lalu saya bisa mengelolanya dari jauh. Sejujurnya saya adalah roda terbang dan sangat menikmati melakukan hal seperti ini di sini. Ini dokumen surat jual beli Subaru Forester. Saya ada di sini kemarin. Saya nggak suka menjual atau menjadi pedagang mobil bekas. Mulai semua itu memang biasa saja, tapi saya menyukainya. Kemarin saya datang dan melihat seorang wanita dengan ibunya di sini. Mereka melihat Ford Fiesta. Saya menanyakan pertanyaan yang tepat.
mendengarkan kebutuhan mereka, dan tahu Ford Fiesta kurang cocok. Saya tunjukkan Subaru Forester dan dia sangat suka. Ya, dia butuh ruang, dia ingin posisi rendah, tapi dia juga ingin penggerak semua roda, dan dia ingin sesuatu yang bisa diandalkan. Nah, dia pernah mengalami masalah transmisi di Nissan, jadi kini takut masalah serupa. Saya mau bilang, sebenarnya Ford Fiesta bukan berarti bermasalah, tapi memang sering. Menurut saya mobil ini lebih baik. Dia sangat suka Subaru Forester. Dia datang, dia duduk, saya mengisi semua dokumen. Kami sempat ngobrol santai dengan dia dan putrinya, lalu dia membayar tunai dan senang pergi. Transaksi itu menyenangkan, saya suka dan mendapat untung serta uang tunai. Rasanya menang itu luar biasa, apalagi jika dilakukan bersama seseorang dengan cara yang baik. Ya, saya senang karena tak perlu menjual 30 mobil sebulan atau mengawasi semua orang. Saudara saya, Adam, sukses dengan usahanya sendiri. Saya punya teman di pusat kota yang bekerja sendiri. Saat memulai bisnis ini, saya bertemu pria tua yang juga bekerja sendiri. Dia bilang, saya kenal orang dengan 10 karyawan dan biaya operasional 2 juta. Saya juga dapat uang seperti mereka tanpa biaya operasional atau stres. Hey, lihat siapa yang datang. Hey, Papa Al di sini. Video selanjutnya tentang dia tertipu saat beli Harley akan tayang, jadi saya akhiri video ini. Ada beberapa hal yang saya suka dari bisnis ini. Proses mencari, menemukan penawaran, dan membeli mobil. Sejujurnya Dodge Caravan tidak terlalu menarik buat saya, tapi ada bagian dari bisnis ini yang benar-benar saya nikmati dan saya hanya ingin menguranginya. Saya suka tinggal di Florida. Saya naik jet ski bersama istri saat happy hour dan menikmati matahari terbenam pulang. Saya membeli mobil tanpa karat, saya sangat menikmatinya. Saya makan sandwich pub di bangku taman seminggu sekali. Saya benar-benar menyukainya. Saya sangat bahagia bisa bersama keluarga minggu ini dan menikmati cuaca indah di New Hampshire. Jika bicara Januari, jawaban saya berbeda. Saya suka Florida dan menemukan bengkel lebih kecil dari ini. Saya suka ide dan sensasi startup. Saya memulai Flying Wheels Florida dari nol. Saya tiba di rumah penerbangan jam 3 hari ini, lalu Senin aplikasi izin dealer diajukan. Dan kami akan mulai dalam skala kecil, beberapa mobil sekaligus, semuanya fokus pada dealer mobil, semuanya fokus pada membeli, menjual, dan membangun bisnis dari nol, dari tidak ada apa-apa. Saya tidak akan mengeluarkan 100.000 untuk bisnis ini. Saya akan mulai dengan bengkel kecil, modal sedikit, dan membeli beberapa mobil. Kamu, tunjukkan kebutuhan mereka, apa yang kami lakukan, lalu keuntungannya. Saya selalu transparan dengan kalian. Saya ingin kalian melihat apa yang kami lakukan di balik layar, bahkan jika itu merugikan saya. Saya suka interaksi positif, jadi mohon bersikap positif. Saya sangat menghargainya. Sedih melihat Flying Wheels pergi. Tapi hal yang belum saya ceritakan kepada kalian sepanjang video ini, saya bisa menyewa gedung ini, seharusnya saya sudah melakukannya sejak lama. Ada sebuah gedung di jalan atas sana yang tidak menampung mobil sebanyak saya. Kamu bayar $5.000 per bulan untuk gedung itu, jadi saya akan sewa gedung ini. Ini kalau ada yang benar-benar tertarik, saya akan menyewakan ini ke seorang montir, saya akan menyewakannya ke dealer kalau ada yang mau. Kami sudah menjual sebagian besar barang kami. Ya, saya buat video tentang menjual Flying Wheels. Ya, hampir semua barang sudah terjual dan hasilnya bagus. Saya suka nama Flying Wheels, itu merek dan identitas saya. Saya belum siap menjual Flying Wheels, izin dealer, dan usaha 15 tahun saya meski ada beberapa tawaran bagus. Sejujurnya saya ingin semua barang saya yang sudah saya bangun dan telah menjual yang tidak dibutuhkan. Dan saya akan lagi menyewakan, mengontrakkan gedung ini kalau ada yang berminat. Tempat ini telah membuat saya seperti ini, bahkan lebih dari itu. Minggu ini kami untung 9.500 setelah dipotong biaya hanya saat saya di rumah. Tempat ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Jika ingin menyewa bisnis Flying Wheels atau memulai usaha di sini, ini peluang emas. Semoga sukses. Kakek saya, Papa Alice, akan memulai video berikutnya. Dia baru beli barang ini dan nyaris tertipu. Mereka mencoba menipu berkali-kali dan dia berhasil menggagalkan semuanya di usia 84-85 tahun. Di video selanjutnya kita akan bahas bersama beliau hal-hal penting saat membeli sepeda motor atau mobil baru. Dealer sering licik dan akan melakukan apa saja demi mendapat uang, bunga, dan persentase tambahan. Saya akan bahas ini sebentar lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. 15 tahun di sini membuat video, saya sedih sekaligus bahagia memulai petualangan baru. Sampai jumpa di Florida dan terima kasih menonton.